Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya karena sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar kesehatan yang luar biasa hari ini bersama Dr. Winda. Perkenalkan dulu saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini seperti acara-acara sebelumnya ya, kita akan membahas mengenai manfaat dari coklat ya, manfaat dari cocoa flavanol yang begitu luar biasa. Oke, seperti biasa, nanti Dokter Winda akan membacakan materinya dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Nah, setelah kolom chat semua sudah selesai saya bacakan, nanti ada kesempatan satu orang yang bisa bertanya melalui mikrofon dan juga saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan testimoninya. Oke, tentunya ada hadiah menarik ya Bapak Ibu ya untuk testimoninya. Oke, kita panggilkan saja Dokter Winda. Hai Diana. Halo dok, wow cantik sekali dok. Ya seperti hari-hari sebelumnya ya. Ini dokter kita ya, dokternya cantik banget ya. Oke, Dokter Winda apakah sudah siap? I'm ready. Silakan untuk PPT-nya saya share ya. Oke, baik. Sudah muncul ya dok ya? Ya, udah masuk. Oke, baik. Saya persilahkan untuk Dokter Winda. Thank you Diana. Ya, selamat malam nih semua teman-teman FKI di seluruh Indonesia, desa Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi kita ya. Malam ini seperti biasa kita sharing-sharing tentang kesehatan, dan kali ini saya mau bawa ini sama seperti Selasa siang kemarin, yaitu tentang produk kecintaan kita, yaitu Coca-Cola. Kita refresh lagi ya ilmu kita tentang produk nih, supaya kita lebih enak lagi nanti ke depannya untuk sharing-sharing sama teman-teman atau prospek-prospek kita ke depannya. Right? Nah, kalau soal masalah kesehatan, pasti teman-teman sering banget deh ya dengar bilang apa, orang bilang banyak makan buah, banyak makan sayur biar nggak gampang sakit. Apalagi nanti kalau udah tua, biar nggak gampang sakit. Ya, mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular, mencegah penyakit kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Tentunya itu nggak cuma jargon ya teman-teman ya, tapi memang sudah ada banyak sekali bukti-bukti epidemiologi atau bukti-bukti penelitian yang memang mendukung konsep ini. Ya, dan ternyata dari data-data epidemiologi tersebut itu bahkan ada korelasinya, manfaat kesehatan tersebut itu ternyata didapat dari sebagian itu dari kandungan flavonoid tertentu di dalam buah dan sayur. Slide. Flavonoid sendiri itu dia merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang tadi ya selain kita temukan pada buah, sayur, dan bisa juga kita temukan biasanya pada teh, red wine, dan juga pada coklat. Nah, tapi yang unik ini teman-teman, antara cocoa dan produk coklat, itu dia justru malah ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan lainnya. Dan itu komposisinya bisa sekitar lebih dari 10%-nya, itu malah mengandung kandungan flavonoid di dalam bubuk cocoa. Jadi memang cukup tinggi dibandingkan dari bahan-bahan yang lain. Slide. Nah, selain itu siapa sih kita yang nggak tahu coklat ya? Kita semua pasti udah tahu coklat, ya dari zaman dulu juga coklat itu udah terkenal sebagai suatu makanan yang enak, makanan yang lezat. Cuman banyak orang cuma taunya sekedar enak atau lezatnya aja. Nah, baru sekarang ini baru dikenal ternyata cocoa itu nggak cuma enak doang ya, ternyata dia juga bisa menyehatkan. Karena ternyata di dalam kandungannya itu tidak hanya sebagai sumber flavonoid, tapi sumber flavonoidnya ada yang prosianidin, katekin, dan epikatekin, dan tertinggi pula dibandingkan dari bahan-bahan yang lain. Slide. Nah, ini kalau teman-teman belum pernah lihat biji kakao tuh kayak gimana bentuknya nih, lihat layarnya ya. Slide. Nah, kalau soal makan coklat, tradisi makan coklat, kalau di luar negeri itu memang sudah menjadi suatu tradisi ya, untuk konsumsi coklat itu
selain sehari-hari, tapi banyak banget juga momen-momen yang mereka gunakan di mana di situ akan menyediakan coklat seperti Valentine, terus Halloween, Christmas, terus Thanksgiving dan macam-macam. Ya bahkan birthday ya, ulang tahun dan yang lain-lain. Ya acara-acara orang tuh tradisi di sana tuh banyak banget untuk mengkonsumsi coklat. Even daily aja sehari-harinya mereka tuh mengkonsumsi coklat. Nah, cuman memang agak beda sih kalau di Indonesia belum terlalu banyak ya. Karena malah di Indonesia itu lebih banyak larangan untuk mengkonsumsi coklat karena katanya takut nanti giginya rusak, ya kan? Nah, kalau di luar negeri, contohnya kalau kayak di Amerika, itu mereka tuh konsumsi coklat saking banyak itu bisa sampai sekitar 5 kilogram per tahun per orangnya. Di Eropa lebih banyak lagi. Itu bisa lebih dari 10 kilogram per tahun per orang itu mengkonsumsi coklat. Jadi memang kalau di luar negeri itu sangat tinggi sekali untuk konsumsi coklatnya. Slide. Nah, di sini yang tadi saya sempat bilang unik itu, di sini kan di dalam kokoa dia tuh mengandung flavonoid yang tertinggi, tapi tidak hanya sekedar tertinggi saja, kandungannya yaitu katekin dan epikatekin itu ternyata uniknya adanya pada molekul panjang. Dimana kalau kita bandingkan flavonoid yang pada sumber lain atau katekin pada sumber lain itu justru terdapatnya pada molekul pendek. Karena dia ada di molekul yang panjang sehingga dia memiliki percabangan tangannya itu lebih banyak. Karena tangannya lebih banyak, otomatis dia bisa berikatan dengan radikal bebas dan logam berat lebih banyak. Jadi bayangkan aja ya, selain secara jumlahnya lebih banyak, efektivitasnya dalam perannya sebagai antioksidan, ya mengikat radikal bebas dan juga logam berat, itu juga lebih tinggi efektivitasnya dibandingkan dari sumber lain. Slide. Nah, cuman memang agak tricky nih teman-teman ya. Flavonoid itu pada dasarnya gampang rusak, apalagi dalam pengolahan kokoa. Kita kan jarang banget ya, saya rasa mungkin nggak tahu deh teman-teman ada yang pernah ngerasain biji kakaonya langsung nggak? Nah, padahal flavonoid itu tinggi sebenarnya pada biji kakao. Namun pada saat kita olah sampai menjadi coklat, itu dia akan mengalami pengrusakan flavonoid gitu sehingga akhirnya pada endingnya nanti kita dikonsumsi coklat itu jadi tinggal dikit flavonoidnya. Jadi kalau dari biji kakao untuk dirubah menjadi bubuk kokoa itu tuh dia akan mengalami yang namanya proses fermentasi dan juga roasting. Nah, proses fermentasi dan roasting ini itu bisa merusak flavonoidnya sampai 60%. Jadi sisanya itu tinggal 40% aja. Gitu ya, slide. Belum lagi nih nanti bubuk kokoanya itu kita olah lagi untuk jadi coklat, ya kan? Coklat ini nanti macam-macam, ada dark coklat, ada milk coklat, ada white coklat. Nah, ini berbeda-beda nih komposisi dari si bubuk kokoanya. Berbeda-beda. Nah, kalau pada dark coklat itu yang paling banyak itu cuma sekitar 30-80%. Milk coklat itu sekitar 7-35% aja kadar kokoanya. Pada white coklat malah nggak ada sama sekali kokoanya ya, hanya perasanya aja yang ada di situ. Nah, otomatis karena si kokoanya ini juga nggak full, nah otomatis flavonoidnya juga yang sudah rusak tadi, yang sisa tinggal 40%, itu pun jadi lebih sedikit lagi. Akhirnya nih, belum lagi, itu pun kalau seandainya nggak rusak ya, karena biasanya kalau kita mau bikin coklat, ini kan biasanya dimasak, ya kan, untuk melarutkan susunya, terus macam-macam deh, fillernya gitu, gula, dan kokoanya sendiri itu kan buat di blending, biasanya tuh dimasak, baru habis itu dicetak. Nah, proses pemasakannya ini juga bisa merusak flavonoid. Jadi endingnya yang kita konsumsi, biasanya kadar flavonoid jadi cuma sedikit sekali. Jadi sayang banget ya, kebanyakan yang rusak di tengah jalan. Slide. Nah, penelitian-penelitian terkini juga itu udah banyak ya yang mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika. Tapi ternyata dari perbandingan-perbandingan yang mereka lakukan, ternyata coklat dan kokoa itu salah satu yang memiliki kadar antioksigen yang tertinggi secara konsisten. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain, seperti contohnya dengan tomat, dia 20 kali lebih tinggi kadar polifenolnya, dibandingkan dengan bawang putih itu 2 kali lebih tinggi, dan dibandingkan dengan anggur itu 3 kali lebih tinggi kadar polifenolnya. Slide. Nah, ini untuk perbandingan ya.
kadar katekin dan epikatekin pada beberapa sumber makanan. Jadi dengan jumlah yang sama, ternyata coklat itu masih memiliki kadar katekin dan epikatekin yang tertinggi. Slide. Nah, lalu ada juga ya, sudah mulai banyak juga ya sejumlah penelitian yang melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun pada hewan. Di mana di sini mereka memberikan makanan dan minuman yang kaya flavanol dan ternyata di akhir penelitiannya dapat hasilnya itu ternyata subjek-subjek penelitiannya ini mendapatkan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi vaskular dan juga reaktivitas trombositnya. Jadi diteliti ternyata terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darah, reduksi trombosit, dan juga terjadi perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, tadi memang kokoflavanol itu dia punya peran sebagai antioksidan, di mana ternyata itu terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang bisa kita bilang ya, di mana nanti inilah yang akan berperan dalam pembentukan plak pada pembuluh darah kita. Nah, karena kokoflavanol juga memiliki antioksidan fenolik, dia juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL tersebut. Dan bahkan dari hasil riset itu menemukan bahwa kokoa itu dapat mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet gitu ya, tetap dalam bentuk droplet, jadi dia kecil-kecil sehingga dia tidak saling menempel. Nah, dia tidak lengket dan menempel satu sama lain sehingga membuat gumpalan-gumpalan dalam darah yang bisa beresiko membuat darah lebih kental ataupun menempel pada dinding pembuluh darah yang nantinya bisa berpotensi menjadi plak pada pembuluh darah. Nah, tapi balik lagi teman-teman, ini akan tergantung nih ya, seberapa banyak atau seberapa tinggi kadar kokoa yang kita konsumsi. Karena semakin tinggi kadar kokoa yang kita konsumsi, maka akan semakin banyak lemak yang tetap dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet tersebut. Nah, ini untuk perbandingan, kira-kira untuk fenol kokoa itu, dia kemampuannya dalam menghambat oksidasi LDL itu bisa sekitar 75%. Nah, sedangkan kalau pada red wine itu dia dapat menghambat sebanyak 37-65%. Makanya kalau teman-teman perhatikan nih ya, kalau biasanya tuh orang kenapa kok makan steak, itu biasanya minumnya itu wine, apalagi red wine gitu ya. Jadi memang tidak hanya sekadar untuk taste-nya aja, rasanya aja, tapi memang itu punya manfaat adalah untuk mencegah supaya nanti LDL yang dari dagingnya itu setelah dikonsumsi itu tidak teroksidasi dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, pencegahan oksidasinya adalah dengan mengkonsumsi red wine. Nah, tapi kan kita nggak semua yang bisa minum red wine kan? Nah, berarti kokoflavanol dengan efektivitas yang lebih tinggi bahkan dibandingkan red wine bisa menjadi alternatif kita untuk membantu juga mencegah oksidasi LDL di pembuluh darah kita. Slide. Nah, selain itu ada juga beberapa efek epikatekin yang lain ya yang berhubungan dengan kesehatan, baik itu dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki fungsi vaskular, terus juga menurunkan reaktivitas terhadap trombosit, lalu memperbaiki sensitivitas terhadap insulin dan juga sebagai antiinflamasi. Slide. Slide lagi. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu sebenarnya teman-teman itu sering Mohon maaf, Dokter Winda, suaranya ke mute. Bagaimana, Dok? Oke, baru bisa di-unmute. Tadi nggak bisa di-unmute. Oke, sorry. Saya lanjut ya. Jadi, sebenarnya sering banget di dalam tubuh kita itu terjadi proses inflamasi yang bahkan kita nggak sadarin. Terutama teman-teman yang mungkin mengalami hipertensi, hiperkolesterol, terus yang mungkin sudah punya plak-plak di pembuluh darah, bahkan mungkin pernah mengalami riwayat gagal jantung juga. Nah, kondisi-kondisi ini itu bisa meningkatkan kejadian inflamasi di dalam pembuluh darah. Ya, dan ini kondisi-kondisi ini itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim
proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nanti enzim-enzim ini itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau radikal bebas. Ya, nah di mana nanti radikal-radikal bebas ini itulah yang nanti akan berpotensi berikatan dengan nitric oxide, sehingga nitric oxide jadi tidak bisa berikatan dengan pembuluh darah kita untuk membuat pembuluh darah kita menjadi elastis. Nah, akibatnya nanti kita punya pembuluh darah jadi lebih kaku. Belum lagi nanti radikal bebas itu juga akan bisa untuk mengoksidasi LDL atau kolesterol jahat di dalam darah kita, sehingga nanti kolesterol LDL-nya itu berpotensi untuk membuat gumpalan-gumpalan darah dan membuat darah jadi lebih kental, dan juga bisa menempel pada dinding pembuluh darah sehingga membuat pembuluh darah jadi lebih sempit. Nah, kondisi ini, bayangkan ya, kalau udah bergabung, udah pembuluh darah hingga elastis, sempit, darahnya kental lagi. Nah, ini akan terjadilah yang namanya disfungsi pembuluh darah, sehingga sudah mulailah muncul gangguan-gangguan pada sirkulasi darah kita. Nah, ternyata minuman koko yang kayak Papano, karena tadi dia memiliki efek antioksidan, dia ternyata terbukti itu bisa mencegah oksidasi dari mencegah atau mengikat radikal-radikal bebas yang dihasilkan oleh si sistem enzim proinflamasi tadi, gitu ya. Jadi supaya si radikal bebas tadi tidak sempat untuk mulai tadi berikatan dengan nitric oxide ataupun mengoksidasi LDL di pembuluh darah kita. Selain itu juga minuman kayak koko yang kaya flavanol itu juga telah terbukti dapat menstimulasi produksi nitric oxide, sehingga tadi nitric oxide yang mungkin sudah terlanjur dirusak oleh radikal bebas, itu diproduksi nitric oxide yang barunya untuk menggantikan nitric oxide tersebut, sehingga bisa tetap menjaga kita punya pembuluh darah itu tetap elastis. Slide lagi. Nah, selain itu, ternyata koko flavanol juga punya manfaatnya untuk trombosit kita. Dimana sebenarnya kalau kita ngomong trombosit kan sebenarnya sesuatu yang bagus harusnya, ya kan? Tapi memang kalau dia berlebihan, trombosit itu malah bisa juga jadi masalah, malah bisa menciptakan masalah juga ya bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Nah, kita semua tahu trombosit itu terutama perannya adalah untuk penyembuhan luka. Jadi trombosit nanti itu akan bekerja, itu saling berlengketan dan membuat gumpalan-gumpalan untuk menambal luka. Nah, supaya lukanya itu tertutup dan darahnya tidak mengalir keluar. Seperti itu. Nah, namun ini akan bisa berat kondisinya kalau seandainya kejadiannya justru lukanya hanya luka-luka kecil atau luka-luka mikro. Jadi ibarat kata nih, lukanya kecil tapi tambalannya kegedean. Akibatnya malah apa? Malah jadi suatu plak juga pada pembuluh darah kita. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya muncul seperti kalau umpamanya kita tuh terkena stroke, tromboemboli vena, ataupun serangan jantung akut. Nah, kondisi-kondisi ini itu bisa menimbulkan perlukaan-perlukaan mikro atau perlukaan-perlukaan kecil pada dinding pembuluh darah kita, sehingga trombosit kita bisa beresiko untuk teraktivasi gitu. Nah, pada suatu penelitian, subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, ternyata selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombositnya, sehingga trombositnya itu cenderung nggak lengket gitu ya, nggak lengket dengan molekul lain di dalam darah dan tidak membuat pengentalan darah gitu. Dan ini biasanya yang kita temukan, respon yang kita temukan kalau kita konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, clopidogrel, dan yang lain-lain. Slide. Nah, selain itu juga tadi ya yang menjadi salah satu fungsi utama dari flavanol yaitu perannya pada endotelium. Nah, endotelium itu apa? Endotelium itu tuh dinding pada pembuluh darah. Nah, dinding pada pembuluh darah yang dimana nanti dia akan berperan untuk elastisitas pembuluh darah. Dan karena dia sebagai dinding dari pembuluh darah, otomatis dialah yang paling pertama untuk terkena segala sesuatu yang dibawa oleh dalam darah. Ya, yaitu kolesterol, ya di situ juga gula, ya. Yang pertama rusak itu adalah si dinding ini, si dinding endotelium ini.
gitu ya. Dimana contohnya ini kalau seandainya kita lagi stres ya, hormon kita lagi nggak seimbang, terus ada peradangan, terus ada diabetes mellitus, hipertensi, kondisi-kondisi ini itu bisa merusak endotelium sehingga nanti itu akan mempengaruhi tonus otot pembuluh darah kita. Nah, kalau tonus otot pembuluh darah kita terganggu, itu tuh bisa beresiko pada darah yang mengalir di dalamnya. Itu bisa mengakibatkan aliran darahnya itu akan mengalami turbulensi, di mana itu akan berpotensi malah menggumpalkan darah. Jadi ibaratnya tuh darahnya tuh di dalam tuh jadi seperti kayak dikocok-kocok. Kalau dikocok-kocok ya lama-lama malah jadi makin kental, dan itu malah bisa jadi berbahaya. Nah, menurut riset, berdasarkan fungsinya yang tadi sebagai antioksidan, flavanol itu dapat meningkatkan fungsi endotel kita dengan mencegah terjadinya kerusakan sel akibat dari oksidasi-oksidasi tadi. Nah, ini sekitar 150 mg flavonoid itu yang dibutuhkan lah untuk mengatur konsentrasi dari prostacyclin dan leukotriene, di mana itu yang nanti akan berperan dalam mencegah reduksi pada sel-sel di endotelium kita. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol ya, yang diekstrak dari biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol murninya. Slide. Nah, kita di sini kenapa bisa sampai 80%? Karena kita sudah punya metode yang sudah bahkan kita patenkan ya, metode ekstraksinya sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana di sini hanya mereka saja yang bisa menggunakan metode tersebut dalam memproses produk kokoa supaya nanti hasil akhirnya itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol murninya, di mana kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional tadi, itu bisa menurun banyak banget sampai 60% ya, sehingga sisanya hanya 40%. Dan di sini metode yang mereka gunakan bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak. Slide. Nah, lalu kita juga punya beberapa studi klinis juga yang sudah dipatenkan. Di sini ada yang pertama, itu ada studi klinis terhadap kesehatan kulit. Nah, di sini studi klinisnya itu menunjukkan ekstraksi kokoa ternyata memang bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga baik pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi memang lebih ke buat anti-aging gitu ya, buat anti-aging. Slide. Lalu juga kita juga ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan, yaitu manfaatnya untuk prostat. Nah, ini lebih ke bapak-bapak ya. Di mana di sini ternyata hasilnya dapat menunjukkan kalau ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Jadi bisa membantu juga untuk menahan percepatan dari pembesaran prostat, termasuk juga dapat menurunkan resiko terjadi kanker prostat. Jadi selain menahan supaya tidak cepat besar prostatnya, juga mencegah terjadi mutasi gen. Slide. Lalu juga ada studi klinis juga yang sudah dipatenkan juga untuk diet. Nah, ini dari paten ini itu menunjukkan ekstraksi kokoa bermanfaat untuk menurunkan berat badan nih, ya, dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi itu tubuh kita itu dibuat untuk lebih aktif dalam memetabolisme lemak. Jadi tidak disimpan gitu ya. Jadi tinggal kitanya aja nih untuk lebih menahan asupan kalori kita supaya tidak berlebihan. Jadi supaya nggak sayang nih yang sudah dibakar simpanannya, jangan diisi ulang ya. Slide. Lalu kita juga sudah ada juga ya studi klinis ya, memang yang ternyata cocoa flavanol juga terbukti memiliki efek antivirus, terutama ini yang lagi beken sekarang adalah virus SARS-CoV-2 ya, yang merupakan bagian dari COVID-19, di mana di sini ternyata dia dapat menghambat aktivitas dari si virus SARS-CoV-2 ini. Jadi walaupun kita terinfeksi dengan virus COVID-19, tapi virusnya itu tidak mudah untuk berkembang dan bereplikasi di dalam tubuh, sehingga ini akan membantu sekali untuk meminimalisir gejala yang kita rasakan. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia merupakan otoritas keamanan pangan Eropa, di mana di sini dari hasil penelitian yang sudah sangat banyak sekali dilakukan, itu terbukti bahwa kita dapat mengklaim kalau cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nantinya itu akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide.
Jadi buat teman-teman, itu bisa konsumsi mulai dari 5 gram sehari untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi ini masih bisa di-adjust ya, masih bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing dan yang dirasakan oleh teman-teman masing-masing gitu. Slide. Jadi secara kesimpulan, manfaat cocoa flavanol itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. So, teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Thank you. Oke, baik Dokter Winda. Terima kasih ya dok untuk materinya luar biasa sekali. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk bertanya melalui kolom chat, saya akan men-share acara-acara yang berjalan pada FHI dalam waktu dekat. Oke, sudah muncul ya. Oke, nah ini adalah nomor dari uh, FI Medical Consultant. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar handphone Bapak Ibu ya, di nomor 0878 1706 6067. Nah, kemudian ini ya, wow luar biasa sekali ada FI Legend of Sponsor. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan untuk juara satu mendapatkan mobil Honda Brio, untuk juara dua motor dan juara tiga laptop. Wah, keren banget ya. Dengan persyaratan minimal 600 poin. Kemudian ada bisnis preview di Selawi, Tegal ya, di Darul Quran hari Jumat tanggal 3 September 2021 bersama Bapak Aris Hendra Wardana jam setengah 4 sore. Kemudian disusul di acara Bandung hari Sabtu tanggal 4 September jam 1 siang di Saung Injuk Gandasari ya, Jawa Barat bersama Bapak Aris Hendra Wardana. Kemudian hari Sabtu nanti ya tanggal 4 September jam 1 siang akan ada bisnis preview bersama Bapak Yaumil Putra di kantor FHI di Tomang, Jakarta Barat. Kemudian disusul lagi di hari selanjutnya di hari Minggu ada bisnis preview bersama Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Harlinda di Hotel Daima Padang jam 1 siang ya Bapak Ibu. Kemudian bagi warga Pekanbaru bisa ikut juga bisnis preview di hari Minggu di jam 2 siang bersama Bapak Budianto, Bapak Rinaldi dan Bapak Yayan ya, tepatnya di Toptel Hotel Pekanbaru. Selanjutnya di hari Minggu warga Kalimantan Timur ada bisnis preview bersama Bapak Oteh, Bapak Ranti Patetu, Ibu Lina Swandi dan juga Ibu Maswah di Grand LT Hotel Kalimantan Timur hari Minggu 5 September jam 1 siang. Kemudian bisnis preview di hari Minggu di Kota Bandung bersama Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Mulyati dan Bapak Haji Deni Kurniah di Rumah Makan Ampera Karasak. Nah ini jamnya jam 1 siang ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada bisnis preview di Rumah Makan Warkol, Jakarta Timur, hari Minggu tanggal 5 September jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Yaumil Putra dan Bapak Beni Mustafa. Kemudian warga Ambon bisa mengikuti juga bisnis preview bersama Ibu Endah hari Sabtu tanggal 4 September jam 3. Oke, baik. Oke, ada banyak sekali ya acara-acara FAI. Jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan acara-acara yang luar biasa itu. Oke dokter, saya langsung bacakan ya pertanyaannya. Oke. Ada dari Ibu Fitri ya. Dokter, saya mau tanya, bisa nggak untuk mengobati radang sendi? Oke. Kalau mengobati pada dasarnya gini, radang sendi itu kan sebenarnya
Bisa macam-macam sih, bisa macam-macam juga penyebabnya ya. Bisa karena memang asam urat, bisa karena memang sudah ada masalah pada cairan sendinya. Nah, jadi ini sebenarnya akan tergantung sih kembali lagi penyebabnya apa. Cuman memang bisa membantu untuk mengurangi peradangannya, gitu. Akan bisa membantu juga untuk mengurangi peradangannya sehingga dia tidak terlalu nyeri. Rasa penyakitnya tuh nggak terlalu nyeri gitu ya, sendinya, peradangannya tidak terlalu nyeri. Jadi lebih ke sana sih karena sifatnya antiinflamasinya seperti itu. Dan juga karena kokolflavanol itu pada saat kita konsumsi itu bisa membantu elastisitas pembuluh darah, sehingga itu akan bisa membantu juga untuk distribusi nanti obat-obatan ataupun suplemen-suplemen lain yang ibu konsumsi untuk radang sendi tersebut gitu ya, sehingga nanti distribusinya itu bisa sampai di persendian ibu yang bermasalah dan bisa lebih baik untuk bekerja di sana. Jadi memang untuk sebagai supporting bagus. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi ya dok ya. Dari Ibu Ari ya. Eh, oh maaf, dari Bapak Jen. Apakah flavanol bisa menyembuhkan malaria? Nah, ini teman-teman perlu dicatat ya, flavanol bukan obat sehingga tidak menyembuhkan ya. Yang menyembuhkan itu obat ya. Flavanol itu bukan obat ya. Flavanol itu lebih ke makanan kesehatan, lebih ke suplemen. Jadi, kalau teman-teman mengalami kesembuhan bukan karena flavanolnya, tapi karena sel-sel tubuh teman-teman sendirilah yang menyembuhkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, tapi terkadang sel-sel tubuh kita itu belum tentu bisa menyembuhkan dirinya secara langsung dengan mandiri. Butuh dukungan. Nah, disitulah peran flavanol untuk lebih mensupport si sel-sel tubuh kita untuk nanti bekerja dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi bukan flavanol yang menyembuhkan. Ditambah lagi untuk ini kasusnya malaria. Malaria itu infeksi. Ya, sedangkan flavanol itu bukan obat. Balik lagi saya katakan bukan obat sehingga dia tidak bisa menyembuhkan malaria. Ya, ada obatnya khusus memang untuk kasus malaria, gitu ya. Cuman flavanol bisa membantu meningkatkan efektivitas dari obat-obatan tersebut supaya bisa lebih cepat dalam menyembuhkan malarianya, gitu. Tapi bukan berarti menggantikan obat malarianya ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga cukup jelas ya Bapak Jen untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Ari, ya kalau tiap hari sudah konsumsi pure coklat, apa masih perlu konsumsi produk ini? Silakan dokter. Nah, kalau itu sih sebenarnya akan tergantung ya. Ibu konsumsi pure coklat itu tujuannya untuk apa? Gitu. Dan apa kalau kita kan di sini kan kebetulan kita ngomonginnya tentang flavanolnya ya. Nah, berarti kita akan membandingkan lagi antara flavanol yang ibu konsumsi dari coklat tersebut. Nah, apakah dari coklat tersebut sudah cukup flavanolnya? Gitu. Nah, berapakah flavanol yang pada pure coklat yang ibu konsumsi? Karena kemungkinan besar berbeda dengan flavanol kita. Karena tadi sudah jelas ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, kita memiliki paten di mana di situ memang sudah membuktikan bahwa kadar flavanol kita di sini cukup tinggi gitu ya. Dan hanya produsen kita saja yang memang memiliki paten itu dan bisa menggunakan metode tersebut dalam mengolah kokoa gitu. Nah, kecuali kalau pure coklatnya ibu sama juga ya dari produsen yang sama ya berarti sama gitu. Oke, baik. Jadi jangan lupa untuk selalu mengecek kebutuhan kecukupan gizinya ya, Dok ya tentunya untuk Betul. mengetahui seberapa banyak kandungan flavanol yang Ibu Ari konsumsi. Oke, selanjutnya dari Ibu Neti, Dok mau bertanya bagaimana untuk kulit berminyak apakah tidak ada efek berjerawat? Terus bisa nggak untuk melangsingkan tubuh? Oke, nah kalau untuk ibu malah nih malah bagus ya, nggak malah bikin berjerawat sebenarnya kalau untuk flavanol. Malah kalau untuk ibu di kulitnya berminyak, itu ibu bisa rutin seminggu sekali, ibu jadikan masker juga selain dikonsumsi. Itu juga bisa membantu juga untuk mengontrol juga kadar minyak di
kulit ibu. Jadi supaya kulitnya tuh nggak terlalu berminyak banget gitu ya. Dan tadi juga sudah saya katakan sebelumnya, kita sudah punya paten penelitian, paten studi klinis dalam manfaatnya untuk menurunkan berat badan gitu ya, karena memang bisa membantu untuk membakar lemak-lemak di dalam tubuh kita, buat fat burner. Tapi tetap ya Ibu, tidak akan langsing kalau seandainya sudah dibakar diisi ulang lagi. Jadi tetap Ibu Neti harus menjaga dietnya juga, makanannya juga, asupannya juga harus dijaga ya, supaya yang sudah dibakar itu jangan nanti terisi ulang lagi, kalau nggak sia-sia jadi usahanya ya. Oke, baik. Jadi tetap harus diimbangkan ya dok ya antara yang masuk dengan yang keluar juga. Oke dokter, kemudian dari Bapak Syahriar. Selamat malam Bu, saya memberikan kesaksian pemakaian flavanol. Mungkin Bapak bisa menyalakan kamera dan juga mikrofonnya Bapak untuk membagikan ceritanya kepada teman-teman kita yang ada di sini. Silahkan. Halo Bapak, Bapak Syahriar. Oke, mungkin kita bacakan dulu pertanyaan yang lain ya. Dari Ibu Jen ya, asam lambung saya sering naik. Apakah flavanol bisa mengatasinya? Silahkan dokter. Iya, pada dasarnya sebenarnya kalau asam lambung sering naik ini pasti ada pemicunya sih sebenarnya ya. Either karena mungkin ibu terlambat makan atau mungkin ada konsumsi makan-makanan yang memang bisa merangsang asam lambung sehingga asam lambungnya itu jadi sering naik. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya harus tetap ya, walaupun konsumsi flavanol kalau tidak merubah pola makan ya ini akan sama aja, tidak akan teratasi gitu ya. Karena pada dasarnya kembali lagi, cocoa flavanol bukan obat lambung ya, tapi bisa membantu untuk mengurangi peradangan-peradangan pada lambung supaya jadi tidak terlalu nyeri dan tidak terlalu sensitif gitu. Jadi supaya nggak terlalu gampang naik asam lambungnya. Tapi kalau tidak dijaga pola makannya ya sama aja akan sia-sia ya. Oke, baik. Jadi juga harus menerapkan diet lambung ya, Dok ya, dengan cara menghindari makanan yang merangsang, pedas, bergas, dan juga makanan-makanan yang terlalu menyengat ya rasanya ya, Dok ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dari Bapak Agus. Bapak Agus, selamat malam, Diana dan Dokter Winda. Saya mau bertanya, apakah minum Cocoa Flavanol dapat membuat normal kadar gula darah yang puasa gula darahnya 246 menjadi normal? Silahkan dokter. Oke, nah bisa tapi tidak langsung ya Pak. Kenapa? Karena flavanol itu tidak menurunkan gula darah, tapi dia lebih ke meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi itu dia lebih ke menyehatkan sel-sel kita gitu ya. Kembali lagi seperti saya katakan, dia itu sifatnya bukan langsung merubah, kolesterol langsung turun, gula darah langsung turun. Enggak, dia bukan obat gula, bukan obat kolesterol. Ya, tapi dia menyehatkan sel-sel tubuh kita supaya yang berperan dalam menurunkan gula darah, yang berperan dalam menurunkan kolesterol itu bisa bekerja dengan baik. Sehingga nanti secara bertahap gula darah bisa turun, kolesterol bisa turun, tapi bertahap gitu. Jadi bukan langsung. Jadi jangan diharap nih sekarang gula darah puasa 246. Habis itu minum flavanol 2 jam kemudian tes lagi langsung normal. Pastinya tidak ya. Pasti tidak akan langsung turun normal karena kan memang bukan itu obatnya. Jadi dia butuh waktu. Jadi ibaratnya dia namanya juga tadi seperti saya katakan, memang menyehatkan sel kita, gitu ya. Jadi lebih ke menyehatkan sel kita. Yang namanya menyehatkan sel itu tidak instan, butuh waktu. Sel kita butuh waktu untuk recovery. Jadi memang nanti ada waktu akan bertahap, lama-lama nanti gula darahnya bisa lebih normal. Jadi kalau yang biasanya nih ya, selama ini udah minum obat ya, itu jangan langsung dilepas obat-obatannya ya, jangan langsung dilepas obat-obatannya karena teman-teman kan sudah tergantung dengan obat-obatan tersebut bertahun-tahun. Ya kan tubuhnya sudah tergantung dengan obat itu bertahun-tahun. Jangan langsung dilepas begitu aja pada saat konsumsi flavanol. Biarin aja dulu minum obatnya sambil sementara flavanol akan bantu si sel-sel tubuhnya untuk memperbaiki diri. Nanti setelah sel-sel tubuhnya sudah lebih sehat, sudah bisa kerja lagi, baru bertahap obat-obatnya bisa dikurangi dosisnya, gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Saya juga pernah membaca penelitian ya, Dok ya, bahwa kakao pada coklat, flavanol pada coklat ini bisa meningkatkan sel-sel pada pankreas ya. Ya, Betul. jadi memang bisa berhubungan juga dengan fungsi kadar gula darah ya, Dok ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Ralibi di Bali. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau tanya, teman saya ada problem setiap jaga malam hidung buntu dan suka bersin-bersin hidung mampet mungkin maksudnya ya dok ya. Oh, Kira-kira minum coklat cocoa flavanol berapa kali dok? Terima kasih. nah kalau Silakan. seperti ini minumnya mulai dari 2 kali 5 dulu aja Pak. Kasih ya. Minumnya mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti coba dites dulu dengan 2 kali 5 gram. Kira-kira gimana yang dirasakan. Kalau sudah kira-kira masih belum terlalu terasa efeknya, nanti boleh dinaikkan dosisnya. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan ya dok ya dari Bapak Syahidun. Selamat malam dok, apakah cocoa flavanol bisa mengatasi kelenjar? Minta penjelasannya ya dok, terima kasih. Oke, nah ini kelenjar apa ya maksudnya? Karena kelenjar ini banyak sekali. Jadi maksudnya mengatasi kelenjar itu seperti apa nih yang dimaksud? Mungkin boleh diperjelas dulu. Oke, baik. Mungkin Bapak Syahidun bisa berikan penjelasan lebih jelasnya, Bapak. Halo, Bapak. Mungkin kita loncat dulu ya, dok ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Novelia. Ya, Selamat. halo, halo. Halo. Maaf saya lambat masuk. Iya, Ibu. Iya. Oh, Iya, Mbak, saya ingin memberi testimoni oh, pengalaman oke. saya meminum flavanol. Oke, Ibu Jen, silakan Ibu bisa berbagi pengalamannya dengan rekan-rekan yang lain. Iya, jadi berapa kali itu ada di saat saya bangun tidur tuh beberapa kali saya rasa tuh macam ada ciri-ciri flu, badan saya sudah lemas padahal keadaan sekarang saya lagi mau pergi kerja begitu. Saya coba minum flavanol meskipun belum sarapan, saya keingatnya itu cuma flavanol. Jadi saya langsung seduh dengan air hangat saya minum. Enak kan? Rasanya tuh apa? Lebih keadaannya tuh lebih baik. Nah, di saat saya tiba di tempat Mohon maaf, Ibu Jen, suaranya terputus. Halo, Ibu. Oke, Ibu Jen. Oke, mungkin sinyal dari Ibu Jen lagi bermasalah sedikit ya, Dok ya. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan kembali pertanyaan-pertanyaannya ya, Dok ya. Dari Oke. bisa Ibu. corona gitu. Jadi saya coba kasih perkenalkan flavanol ke om saya itu. Saya coba kasih minum itu 1 gelas sebelum tidur waktu itu. Nah, setelah dia minum, dia tidur, besok paginya saya tanya, bagaimana rasanya minum flavanol? Perubahan yang om rasa itu bagaimana? Nah, om saya itu bilang, ih enak ya minum flavanol ini. Yang tadinya itu asam lambung saya lagi naik-naiknya di saat saya sakit begini, tidur saya lebih nyenyak, asam lambung saya itu udah kayak menurun begitu. Nah setelah itu beberapa hari setelah itu om saya mau gitu bergabung, mau coba flavanol begitu. Itu testimoni saya, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Bu Jen untuk ceritanya. Luar biasa ya, ternyata Bu Jen sudah berhasil mengajak keluarganya ya untuk Ya, konsumsi Cocoa Flavanol. Oke, Bu Jen nanti bisa bisa bantu saya untuk menghubungi upline Bu Jen untuk mendapatkan hadiah menarik dari FAI. Terima kasih, Bu Jen. ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali ya dok ya. Dari Ibu Novelia, selamat malam dok. Apa ya coklat itu bagus untuk kesehatan? Karena ada juga orang lain yang alergi terhadap coklat. Terima kasih. Sorry, Diana, boleh diulang? Dari Ibu Novelia ya. Selamat malam dok. Apa iya coklat itu bagus bagi kesehatan? Karena ada juga orang lain yang alergi terhadap coklat. Terima kasih. Ya, kalau soal bagus sih pada dasarnya bagus ya. Memang coklat itu bagus. Tapi dengan asalkan coklat tersebut ya seperti tadi ya masih pure gitu. Selama dia masih pure, tidak ada tambahan susu, gula. Nah, coklatnya sendiri, kokoanya itu sendiri itu bagus. Nah, terkadang kenapa jadi tidak bagus? Karena sudah ada campuran-campuran lain. Di mana campuran-campuran ini yang seringkali itu memberikan efek yang tidak baik di dalam tubuh kita. Ya, kegemukan, gula darah jadi tinggi, ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau soal alergi itu hal yang berbeda. Bukan karena kita alergi berarti itu jadi sesuatu yang tidak bagus untuk kesehatan. Gitu. Itu akan relatif per masing-masing orang. Gitu ya. Sama aja contohnya, alergi terhadap kacang. Apakah kacang jadi tidak sehat? Enggak juga ya. Kacang tetap sehat, cuman kalau memang bagi orang yang alergi ya terpaksa harus untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari kacang sebaiknya digantilah dari yang bahan makanan lain. Sama halnya juga dengan coklat gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cukup menjawab ya Ibu Novelia untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Isni ya, Kalimantan Timur di Balikpapan atau di Samarinda? Ya, jawabannya adalah di Samarinda ya Ibu ya. Jangan lupa untuk selalu mengajak teman dan juga keluarganya untuk mengikuti bisnis preview di Samarinda. Oke, selanjutnya dari Bapak Tony ya. Bapak Tony di Batam. Selamat malam, Dokter Winda dan Diana. Selamat malam, Bapak. Mau tanya kalau baru operasi pengangkatan empedu, boleh nggak konsumsi flavanol ini dan berapa kali takarannya untuk minumnya? Terima kasih, dokter. Oke, kalau baru operasi banget sebaiknya jangan dulu ya, karena kan lukanya juga masih belum kering. Jadi baru boleh mengkonsumsi propanol nanti setelah lukanya kering terlebih dahulu. Kalau lukanya udah kering, baru boleh untuk konsumsi propanol, ya. Nah, kalau untuk berapa kali minumnya, bisa mulai minum dari 1 kali 5 gram. Nanti boleh disesuaikan dengan yang dirasakan, ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Ayub. Selamat malam, Dokter Winda. Adik saya kena liver, diabetes, dan harus minum obat kapsul ikan gabus untuk menambah protein. Ya, bagaimana dengan coklat ini? Ya, kalau untuk itu boleh justru ya dikonsumsi dengan koko flavanol juga boleh. Jadi obat kapsul ikan gabusnya ditambah dengan flavanol boleh banget ya. Karena memang kan kalau untuk tadi ikan gabus kan lebih kan untuk proteinnya. Kalau coklat itu justru lebih bisa membantu untuk antiinflamasinya ya, antiinflamasi baik pada livernya dan juga untuk antioksidan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut akibat dari diabetesnya. Jadi boleh banget untuk dikombinasi, ya. Oke, baik. Apakah ini dijeda, Dok, kalau misalnya kita ada konsumsi dengan multivitamin lainnya? Atau bisa dibarengin? Pada dasarnya sih untuk dibarengin boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuman biasanya kalau dibarengin jadi agak bias ya kalau misalnya terjadi suatu reaksi, ini penyebabnya yang mana. Nah, mungkin boleh dikasih jeda dulu aja, ya sekitar 1 sampai 2 jam. Oke, baik. Terima kasih ya dok. Untuk Bapak Muhammad Taib semoga cukup jelas ya Bapak ya untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi dari Bapak Agus. Mau tanya lagi Diana dan Dokter Winda, apakah diminum bersama kopi 3 in 1 bisa buat pria
tambah perkasa, cocoa flavano plus dicampur kopi 3 in 1. Silakan, Dok. Ya, pada dasarnya sih itu tidak ada masalah ya, selama tadi itu penyeduhannya tidak terlalu panas, tidak dengan air yang terlalu panas. Karena kan tadi ya, flavanol itu dia gampang rusak dengan suhu panas yang tinggi. Jadi tidak boleh dengan suhu yang terlalu panas. Tapi kalau untuk tambah perkasa, kembali lagi ya Pak, kalau flavanol bukan yang sekali diminum langsung bikin tambah perkasa, karena dia bukan obat keperkasaan gitu. Tapi memang bisa membantu vitalitas, meningkatkan vitalitas setelah kita rutin konsumsi. Karena kan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan pada sirkulasi darah, ya, di mana itu nanti akan berdampak pada vitalitas juga, gitu ya. Oke, baik. Semoga nanti FAI bisa mengeluarkan cocoa flavanol yang memang khusus untuk pria ya, Dok ya, untuk vitalitas ya, Dok ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Dwi. Selamat malam, Dokter Winda. Nutrisi flavanol bisa menolong bagi penderita kekurangan pigmen yang kulitnya putih-putih. Oke, silakan, Dok. Nah, ini mungkin arahnya lebih kemana ya? Lebih ke albino atau vitiligo. Karena ini dua yang berbeda. Gitu. Kalau albino itu jelas nggak bisa karena itu sudah ada masalah memang pada DNA-nya, jadi tidak bisa diapa-apain ya. Tapi kalau vitiligo itu kan karena itu bisa masuk ke dalam kategori autoimun ya, di mana imunnya menyerang zat pigmen pada kulitnya sehingga akhirnya kulitnya jadi ada warna putih seperti itu ya. Ada karena kehilangan pigmennya. Itu masih bisa dibantu dengan cocoa flavanol karena cocoa flavanol kan ada sifat antioksidan juga ya, di mana manfaat antioksidannya bisa membantu menekan agresivitas dari sistem imunnya supaya tidak terlalu agresif dalam menyerang si sistem zat pigmennya sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Eli ya, di Gorontalo. Salam Dokter Winda dan Diana, Eli Gorontalo. Alhamdulillah, coklat Flavano memang manfaatnya luar biasa. Terjadi kecelakaan kecil terhadap tukang cat di rumah saya. Nah, kakinya menyenggol kaca cermin dan mengeluarkan darah dengan panik. Ambil kapas, ngilangin darah, dan langsung taburin coklat. Oh, tekniknya dengan tabur ya. Dan luar biasa sekali darahnya berhenti dan tidak sampai bengkak. Akhirnya luka tersebut juga sudah kering ya. Coklat Flavano memang luar biasa. Oke, ini cerita pengalaman dari apa tukangnya Ibu Eli ya. Oke, mungkin Bu Eli juga bisa berbagi kisahnya dengan ceritanya sendiri gitu. Kita tunggu testimoninya dari Ibu sendiri ya. Oke, kemudian dari Ibu Neti Yulianti, terima kasih dok. Satu lagi dok, bisa nggak untuk menahan lapar? Nah, ini akan berbeda-beda, pada dasarnya akan berbeda-beda per masing-masing orang ya. Ada beberapa yang saya dapetin, itu konsumsi cocoa flavanol, itu malah jadi nggak lapar-lapar bawaannya. Nah, tapi ada juga yang malah jadi meningkat selera makannya. Nah, jadi ini mungkin boleh di trial dulu ya, di trial masing-masing. Kira-kira efek buat ibu ini lebih ke arah mana? Lebih ke yang dapat menahan lapar atau malah bikin makin selera makan? Gitu. Oke, baik. Karena memang efeknya berbeda-beda ya dok ya. Kalau saya sih efeknya kenyang. Sama. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Reni. Selamat malam dokter, apakah flavanol bisa menurunkan berat badan dan perawatan? Mungkin perawatan di sini yang dimaksud kulit ya. Oh, oke. Nah, tadi sama juga ya, sudah saya jawab juga ya, memang bisa membantu untuk menurunkan berat badan karena bisa meningkatkan pembakaran lemak di dalam tubuh, tapi tetap harus di-maintain asupan yang masuknya juga ya. Lalu untuk perawatan kulit tentunya bisa, tadi kita bahkan sudah ada studi klinis yang sudah kita patenkan lagi ya, memang dia bagus banget untuk perawatan anti-aging. Selain diminum, bisa juga kita jadikan masker gitu. Dibasahin ya, agak dibasahin sedikit lalu oleskan di kulit. Itu bisa bantu untuk ngencengin kulit juga.
Oke, baik. Ya, saya juga sudah sering mencobanya ya dok ya, dijadikan masker gitu. Oke, kemudian dari Ibu Eli di Gorontalo, mau kesaksian boleh ya? Ibu Eli bisa memberikan kesaksiannya sendiri ya Ibu ya, bisa menyalakan kamera dan juga mikrofonnya Ibu. Halo Ibu Eli. Bu Eli, kameranya sudah nyala, bisa dinyalakan mikrofonnya Ibu Eli? Halo Ibu. Oh iya, oke, selamat malam Dokter Winda yang cantik, Non Diana. Halo Ibu, selamat malam. Silakan Bu Eli. Oh iya, itu melanjutkan yang cerita tadi. Kebetulan, aduh, tunggu. Mohon maaf. Kebetulan ada tukang cat di rumah. Ya terus terang aja. Baru kemarin 2 hari yang lalu pertama ngecat, kemudian nyenggol kaca cermin yang ada di ruangan tersebut. Saya panik. Dia teriak, aduh Bu, kaki saya kena kaca cermin. Aduh, saya juga panik kan, mengeluarkan darah banyak gitu. Terus disiram sama air. Aduh, jangan deh, jangan disiram dengan air. Kemudian ambil kapas yang banyak, yang di roll-roll gitu, yang di P3K di mobil saya ambil, kemudian saya hapus keluarin darahnya. Otomatis kebetulan saya juga, ya mohon maaf, banyak coklat di rumah, kebetulan stokis, jadi main ambil aja karena udah panik lihat darah, saya taburin. Jadi mindset saya ke sana, coba aja deh. Padahal udah dikasih juga betadine, masih juga darahnya mengalir terus. Udah gitu ambil coklat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, memang coklat luar biasa. Begitu taruh coklat, darahnya berhenti. Jadi udah gitu anaknya saya suruh pulang kan, karena memang masih 19 tahun. Pulang aja deh, kasihan ada itu. Besoknya dia datang, Bu saya mau kerja. Hah, udah sembuh? Udah Bu, udah kering kata saya. Bilang gitu. Makanya saya bilang, aduh luar biasa coklat flavanol. Saya tidak tanggung-tanggung kasih dia 1 dos. Wow, luar biasa sekali. Saya suruh minum dia. Jadi pagi, siang, malam, dan udah saya contohin minum, kasih dia. Tadi dia udah mau kerja, saya bilang jangan dulu deh, kasihan kan dia mau kerja, mau lanjutin pekerjaannya. Saya bilang jangan dulu deh, kasihan, istirahat dulu 2-3 hari. Emang coklat, 80% coklat. Cuman sayangnya saya tidak foto. Gitu. Cuman ini memang benar-benar luar biasa, coklat flavanol is the best. Gitu aja Dokter Winda, terima kasih banyak Non Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eli Gorontalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli untuk testimoninya, bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga nanti Ibu bisa memberikan testimoninya juga secara langsung ya Ibu ya, untuk mendapatkan hadiah menarik dari FAI. Semoga sehat selalu ya Bu Eli ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali dari Ibu Sari Rahmawati. Selamat malam, Dok. Bagaimana cara kerja flavanol untuk penderita leukemia ya, Dok? Apakah bisa membantu? Oke, kalau untuk leukemia di sini kan sebenarnya terjadi kelebihan produksi yang berlebihan pada sel darah putihnya. Ini terutama masalah di sumsum tulang belakangnya. Jadi di sini mungkin flavanol karena dia punya manfaat antioksidan. Nah, antioksidannya itu bisa membantu untuk menekan produksinya itu supaya nggak terlalu berlebih banget. Jadi bisa membantu untuk menekan aktivitas dari si sel-sel sumsum tulang belakangnya dalam memproduksi sel darah putih. Nah, tapi tetap ya, itu tidak menggantikan peran obat-obatan lainnya seperti kemoterapi, radioterapi, itu tidak menggantikan. Jadi memang tetap harus di-combine. Ya, jadi tetap kemoterapi plus flavanol gitu. Oke, baik. Jadi memang ini sebagai pendampingnya juga ya, Dok ya, untuk terapi dari leukemianya ini.
Oke, selanjutnya dari Ibu Eni, dapatkah cocoa flavanol digunakan oleh penderita prostat? Oke, dan yang kedua, penderita hepatitis, diabetes, sekaligus yang ketiga untuk penderita nyeri tulang. Oke, ada prostat, hepatitis, diabetes, dan juga nyeri tulang. Silakan Dokter Winda. Oke, tentunya ketiga-tiganya bisa semua untuk mengkonsumsi mengkonsumsi cocoa flavanol. Tentu ketiga-tiganya bisa ya. Untuk penderita prostat bahkan kita sudah ada kan ininya studi klinis yang sudah dipatenkan memang bermanfaat untuk penderita prostat. Namun akan kembali lagi ya. Semua kembali lagi itu soal dosisnya gitu. Jadi nanti perlu di-adjust dosis yang paling pas untuk konsumsi dari masing-masing penyakit ini, baik itu prostat, hepatitis, diabetes, dan juga nyeri tulang, itu dosis yang paling pas untuk dikonsumsi itu berapa. Boleh dimulai dari 3 kali 5 gram, nanti boleh di-adjust sesuai dengan yang dirasakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Jenny ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda. Ada yang bilang konsumsi dark coklat juga mempunyai manfaat yang sama untuk kesehatan karena memiliki flavanol juga. Mohon penjelasannya dokter. Iya, Silakan. ini tadi sebenarnya sama juga udah saya jelaskan juga ya. Jadi Oke. udah saya jelaskan juga di presentasi. Memang jelas pasti dong dark coklat memiliki manfaat yang sama, manfaat kesehatan yang sama karena kan memang mengandung kokoa, ya kan? Sama-sama mengandung kokoa, cuman efektivitasnya untuk nanti mendapatkan kesehatan itu bisa berbeda. Kenapa? Karena berbeda kadar dari flavanolnya. Nah, gitu. Jadi sehingga untuk kalau ingin mendapatkan manfaat yang sama, justru jumlah yang dikonsumsi jadi harus lebih banyak. Karena kalau pada bentuk dark coklat atau milk coklat, itu dia kan kadar flavanolnya sudah lebih sedikit. Nah, kalau mau mendapatkan manfaat yang sama seperti cocoa flavanol, ya harus berkali lipat lebih banyak konsumsinya. Gitu. Oke, baik. Iya, jadi memang Ibu juga harus memperhatikan ya Bu ya dari produk tersebut apakah flavanol itu sudah mencapai hingga 80% seperti of flavanol yang ada di FAI. Oke, selanjutnya saya bacakan dari Ibu Reni. Ya, selamat malam dokter. Apakah bagi yang ketergantungan obat dokter aman konsumsi flavanol? Silakan dok. Justru bagus banget untuk dikombinasi dengan obat-obatan dokter, ya. Seperti saya juga ada katakan, jadi yang sudah biasa konsumsi obat-obatan dokter, justru jangan dilepas. Nggak apa-apa konsumsi barengan sama cocoa flavanol. Cuman diberi jeda waktu aja, ya, diberi jeda waktu 1-2 jam. Justru cocoa flavanol bisa semakin membantu juga distribusi obat-obatan tersebut supaya bisa sampai ke target-target organnya dengan lebih cepat, lebih baik, sehingga bisa dapat bekerja lebih optimal juga. Gitu. Oke, bagus. Luar biasa ya dok ya. Jadi sebelum minum obat, baiknya konsumsi flavanol dulu ya dok ya. Dibuka dulu jalannya supaya obatnya bisa teralirkan dan terserap dengan baik. Kemudian dari Bapak Syahidun ya, mau tanya lagi dok, ada member saya menderita gatal-gatalnya udah lama, sudah konsumsi koko tapi masih gatal-gatal. Bisa kok kasih solusinya nggak ya dok? Silahkan. Nah, ini kalau gatal-gatal itu kan sebenarnya masuk ke dalam gejala ya, gejala penyakit. Nah, ini harus dicari tahu dulu penyakit utamanya itu apa, penyebab gatal-gatalnya apa. Nah, ini penyebab gatal-gatal itu bisa banyak banget ya, bisa memang masalah karena di kulitnya sendiri atau bisa justru masalah di sistemik yang akibatnya berkomplikasi ke kulit. Nah, jadi memang kalau untuk benar-benar menghilangkan gatal-gatalnya tentunya kita harus mengatasi mulai dari sumber masalah terlebih dahulu gitu. Jadi supaya gatal-gatalnya ini bisa hilang. Nah, ini baiknya sih mungkin dicari tahu dulu ya. Biasanya sih gatal-gatal itu kalau masalahnya memang pada kulitnya sendiri, mungkin ada alergi bisa. Tapi kalau umpamanya dia bisa juga karena kulitnya terlalu kering, ya itu bisa mengakibatkan gatal-gatal. Tapi kalau seandainya karena masalah sistemik, itu bisa banyak banget penyebabnya yang bisa mengakibatkan gatal-gatal. Bisa diabetes,
bisa masalah pada ginjal, ya, bisa masalah pada liver, bisa banyak banget. Ya, jadi sebaiknya mungkin cari tahu dulu sebenarnya penyebab masalah kesehatan utamanya apa. Baru kita bisa lebih enak untuk mengatasinya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Ibu Uci ya. Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam Ibu. Saya Ibu Uci dari Samarinda. Minum flavanol ini bagus sekali loh membantu program diet saya. Mendetoks banget kalau malam saya minum dok. Setiap pagi saya bertamu di toilet. Apa memang bisa begitu ya dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, Silakan dok. jadi memang ini ya, karena memang kan flavanol itu dia punya manfaat antioksidannya, sehingga dia punya manfaat untuk detoksifikasi. Jadi memang jangan heran, habis itu nanti bisa lancar. Karena tentunya hasil detoksifikasi itu kan harus dikeluarkan kan. Nah, bisa dikeluarkan biasanya lewat buang air besar, seperti itu. Bisa lewat buang air besar, bisa lewat buang air kecil, seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir ya dok ya untuk buang air besar setiap paginya. Oke, kemudian dari Ibu Eni, kesaksian saya minum Koko Flavanol adalah hilang rasa begah. Terima kasih Koko Flavanol. Bu Eni, halo, selamat malam Bu Eni. Bisa menyalakan kameranya dan juga mikrofonnya, Bu Eni? Bu Eni, halo Ibu. Oke, mungkin kita bacakan dulu pertanyaan yang lain ya dok ya. Dari Bapak Rian. Assalamualaikum, perkenalkan nama Rian dari Tangerang. Mau tanya dokter, ada teman habis operasi payudara, apakah bisa minum flavanol? Kalau bisa cara minumnya dan aturannya bagaimana? Karena dia minum obatnya dari dokter. Terima kasih. Iya, tentu bisa ya, minum Flavanol bisa banget, nggak ada masalah. Yang pasti pastikan aja luka operasinya udah kering, seperti itu. Asalkan udah kering, udah bisa minum Flavanol. Nah, nanti kalau untuk cara minumnya, nanti tergantung nih manfaat yang ingin dirasakan apa dulu gitu ya. Untuk dalam hal apa? Nanti boleh mulai dari 1 kali 5 gram, dia sesuai dengan kebutuhan. Kalau kira-kira masih kurang, boleh ditambah. Nanti kalau ada minum obat dari dokter nggak ada masalah ya, tetap bisa dikombinasi, cukup dikasih jeda waktu aja sekitar 1-2 jam. Lebih bagus sih kalau Flavanol diminum sebelum minum obat dokter. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Oke, Ibu Eni atau Bapak B. Syahriar bisa menyalakan kamera dan juga mikrofonnya, Bapak Ibu. Karena tadi sudah memberikan testimoninya melalui chat. Saya persilakan Bapak Ibu untuk membuka kamera dan juga mikrofonnya untuk memberikan cerita kepada teman-teman yang lain. Bu Eni atau Bapak Syahriar? Halo. Oke, mungkin kita berikan pertanyaan ya dok ya bagi yang ingin mau bertanya. Saya persilakan satu orang yang ingin bertanya melalui mikrofon. Silakan Bapak Ibu. Bu Elsia dari Ambon. Halo Bu Elsya, silahkan Ibu. Ibu Dokter Winda. Malam ini saya tidak bertanya, tapi saya mau memberikan pengalaman saya menikmati flavanol. Saya ini sakitnya bengkak jantung. Yang kedua darah tinggi. Yang ketiga gula darah. Yang keempat lambung parah. Dokter, bayangkan saya punya 4 penyakit. Sudah 2 tahun, saya tidak bisa beraktivitas. Saya sudah bosan minum obat dokter. Saya jalan 2 meter, 3 meter sudah kosa. Apalagi saya mau naik tanjakan gunung, tidak bisa. Makanya saya tidak pergi melaksanakan tugas. Karena rumah saya agak sedikit di puncak. Ketika saya kenal flavanol 1,5 bulan, saya mengkonsumsi sampai saat ini sudah 7 dos. Saya sudah tidak kosa lagi. Saya sudah bisa naik tangga 50-60 tangga. Saya sudah bisa tidur dengan nyenyak.
Saya sudah tidak lemas lagi. Saya sudah beraktivitas seperti biasa. Saya sudah lupa 4 penyakit yang saya derita selama kurang lebih 5 tahun ini. Jadi saya mau bilang 1,5 bulan saya sudah mengkonsumsi flavanol 7 dos dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih banyak untuk flavanol. FAI Indonesia tetap jaya. Kota Ambon Maluku pun jaya dengan coklat. Terima kasih Ibu Dr. Winda dan Nona Diana. Oke, Wah, baik. luar biasa, Ibu. Terima kasih Bu Elsa. Elsie. Kita berikan tepuk tangan virtual ya untuk Bu Elsie ya. Wah, Terima selamat kasih Ibu Elsa. Ibu yang sudah menghabiskan 7 box Cocoa Flavanol selama kurang lebih 1,5 bulan. Hasilnya Setengah jauh bulan. lebih. Iya, hasilnya luar biasa sekali ya Bu Elsie ya. Bisa Ibu ceritakan juga nanti ke teman-teman, ke keluarga bahwa Ibu sudah mendapatkan manfaat dari Cocoa Flavanol. Iya, terima kasih Nona Diana. Sudah saya buat ke tetangga saya, ke keluarga, ke saudara-saudara saya. Oke. Tapi tentunya itu pasti nggak lepas juga dari semangat Ibu Elsie ya. Iya. Iya, jadi memang selain kita berusaha, kita tetap harus semangat juga. Jadi supaya jadi makin sehat. Iya, terima kasih Bu Dr. Winda. Oke, baik. Terima kasih Bu Elsie untuk ceritanya. Bermanfaat sekali untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini ya. Oke, Iya, Bu Bapak Dok. Ibu, karena waktunya juga ternyata sudah jam 9 malam ya, jam 9 lewat 11. Seru sekali untuk Zoom malam hari ini. Bagaimana kalau saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini? Oke, baik. Saya akhiri untuk Zoom malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk selalu memperkenalkan Cocoa Flavanol kepada teman dan juga keluarganya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Selamat Dr. malam. Winda. Terima kasih Terima kasih semuanya. Dr. Winda. Terima kasih. Selamat, Terima kasih Dr. terima Winda. kasih Buddha. Terima kasih Dr. Winda, Mas Diana. Terima kasih Bapak Ayu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.